Halo rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film Spider-Man Across the Spider-Verse 2023. Masih melanjutkan kisah Miles Morales yang kali ini ia harus berhadapan dengan musuh yang sangat kuat. Dan tidak lupa ia juga harus melawan banyak varian Spider-Man seorang diri. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Jika sudah, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan Gwen yang berada di multiverse-nya sendiri. Ia dilanda kesepian karena ia rindu dengan Miles. Sedangkan sahabat Gwen yaitu Peter Parker harus tewas di tangannya sendiri. Peter meminum sebuah ramuan dan berniat ingin menjadi kuat. Namun Peter berubah menjadi lizard raksasa dan mulai menyerang semua orang. Beruntung Gwen berhasil menghentikan Peter dan Peter pun akhirnya tewas. Ayah Gwen bernama Kapten Stacy yang melihat kejadian tersebut menganggap jika Gwen dalam bentuk Spider-Woman sudah menghabisi Peter Parker. Suatu hari terdapat sebuah serangan. Gwen menanggapi serangan tersebut dengan cepat tanggap dan menyingkirkan polisi termasuk ayahnya agar menjauh dari TKP. Ternyata kekacauan tersebut diakibatkan oleh seorang burung raksasa yaitu Vulture yang datang dari multiverse medieval atau zaman kerajaan. Gwen pun mau tak mau harus menjalankan tugasnya sebagai Spider-Woman seorang diri tanpa bantuan siapapun. Sayangnya Gwen kewalahan melawan Vulture, tapi saat Gwen terpojok, Spider-Man dari multiverse lain bernama Spider-Man 2099 atau Miguel datang membantu Gwen. Sayangnya bantuan dari Miguel tidak ada pengaruh apa-apa karena Vulture sangatlah kuat sehingga mereka berdua pun kewalahan. Miguel kemudian meminta bantuan dari Spider-Man lainnya yaitu Spider-Woman bernama Jessica. Serangan dari 3 Spider-Man sekaligus nampaknya membuat Vulture sangat kewalahan, sehingga Vulture menghancurkan satu helikopter yang akan menimpa warga sipil yang masih terjebak di dalam gedung. Beruntung karena kerjasama ketiga Spider-Man, warga sipil berhasil diselamatkan dan Vulture berhasil dikalahkan. Namun saat Gwen berhasil menyelamatkan banyak orang, Kapten Stacy tiba-tiba datang dan hendak menangkap Gwen. Gwen yang kehabisan jaring pun tak bisa kabur dan mencoba membela diri jika ia tidak menghabisi Peter. Tapi karena sudah terpojok, Gwen akhirnya membuka topengnya dan Kapten Stacy sangat amat terkejut dan dibuat bimbang karena orang yang ia anggap penjahat adalah anaknya sendiri. Tapi karena ia adalah seorang polisi, Kapten berniat menangkap anaknya sendiri. Tapi tiba-tiba Miguel datang langsung mengurung Kapten Stacy. Saat akan kembali ke multiverse asalnya, Jessica mencoba membujuk Miguel agar Gwen bisa bergabung ke Spider Society untuk menjaga multiverse. Miguel pun setuju dan memberi Gwen sebuah gelang yang bisa Gwen gunakan untuk menjelajahi multiverse. Scene pun berganti ke tokoh utama kita yaitu Miles Morales. Kali ini Miles mempunyai musuh baru yaitu Despot yang mempunyai banyak lubang di sekitar tubuhnya, yang dimana lubang tersebut bisa Spot gunakan untuk membuka portal sesuka hatinya. Ternyata Spot ini dulunya seorang ilmuwan yang bekerja untuk Kingpin bernama John. Portal hasil eksperimennya hancur karena Spider-Man.
Tak mau kehilangan ciptaannya, John pun masuk ke dalam portal, sehingga saat kembali ke dunia nyata, tubuh John berubah menjadi putih dan dikelilingi oleh lubang portal, sehingga ia pun dijauhi oleh keluarganya dan tidak bisa mendapat pekerjaan lagi. Oleh karena itu, John atau Spot ini sangat membenci Miles karena sudah merusak portalnya dan membuat hidupnya hancur. Sebuah fakta mengejutkan datang dari Spot sendiri, yaitu di multiverse ini seharusnya tidak ada Spider-Man. Namun Jonathan melakukan kesalahan. Laba-laba eksperimen dari multiverse lain kabur dan menggigit Miles di multiverse ini. Di tengah pertarungan, Miles dihubungi oleh kedua orang tuanya untuk segera datang ke sekolah karena Miles bisa mendapat rekomendasi untuk masuk ke universitas. Karena minimnya pengalaman bertarung, Spot akhirnya berhasil dipojokkan oleh Miles. Walaupun telat, Miles akhirnya datang ke sekolah, tapi baru saja datang, Miles harus segera pergi lagi karena Miles sempat melihat Spot yang masih bisa kabur dan berkeliaran di tengah kota. Kali ini Miles tidak bertarung sendiri, ia dibantu oleh ayahnya yaitu Officer Jefferson. Tapi kocaknya John yang akan menyerang Miles dan ayahnya malah tak sengaja menendang dirinya sendiri, sehingga Spot masuk ke dalam portalnya sendiri. Di dalam portalnya, Spot menyadari jika ia bisa membuat portal menuju multiverse lain. Dari multiverse Lego, multiverse Venom, dan multiverse komik, miriplah seperti di Doctor Strange Multiverse of Madness. Spot kemudian mulai memahami dan mempelajari kekuatannya. Peter Parker di multiverse Lego yang merupakan anggota Spider Society melaporkan tentang kedatangan Spot kepada Miguel yang bisa mengganggu alur multiverse. Sorenya, orang tua Miles merayakan kenaikan pangkat Jefferson yang sebentar lagi akan dilantik sebagai kapten. Tapi mereka berdua dibuat kesal oleh Miles yang tak kunjung datang. Padahal Miles masih sibuk menumpas kejahatan dan melayani para fansnya. Setelah sampai, terjadi perdebatan di antara Miles dan kedua orang tuanya, sehingga Miles harus dihukum tidak keluar rumah selama 2 bulan. Miles yang sedang santai karena habis kena marah dikejutkan dengan Gwen yang tiba-tiba datang dari multiverse lain. Kedatangan Gwen ke multiverse ini tidak lain adalah arahan dari Miguel untuk mengawasi Spot. Miles yang suka terhadap Gwen harus menerima fakta jika mereka berdua tidak bisa berhubungan, karena di setiap multiverse, hubungan Spider-Man dengan Gwen tidak pernah berjalan dengan baik. Where did she go? He lets me crash in his dimension sometimes. What does that mean? So how long ago did they invite you? Only like Setelah menghabiskan waktu bersama, Gwen datang ke acara orang tua Miles. Di sana, Gwen memberitahu Miles jika saat ini ia sedang bergabung dengan organisasi Spider Society yang bertugas menjaga multiverse, khususnya Spider-Verse. Gwen juga memberitahu tentang gelang yang Miguel berikan yang bisa berpindah multiverse dan bisa membuat dirinya tidak glitch saat di multiverse lain. Miles sangat kagum dan ingin bergabung, namun Gwen menolak karena itu sangatlah berbahaya. Tak lama kemudian Gwen mendapat panggilan jika sebuah ledakan baru saja terjadi diakibatkan oleh Spot. Gwen pun segera pergi. Miles sendiri berbincang dengan ibunya, hingga akhirnya ibunya yang tak tega menghukum anaknya memutuskan untuk menarik hukumannya dan membiarkan Miles untuk pergi mengejar Gwen. Curiga dengan kekacauan yang didatangi Gwen, Miles pun mengaktifkan kekuatannya untuk tidak terlihat. Di sini akhirnya terungkap jika Spot berencana untuk pergi ke berbagai multiverse untuk menyerap energi mesin multiverse di Alchemax, tempat ia bekerja sebelumnya, untuk menjadi tambah kuat demi membalaskan dendamnya kepada Miles. Karena hasil eksperimen barusan, kali ini Spot sudah bisa berpindah-pindah multiverse dengan sangat cepat dan mulai menyerap energi multiverse di Alchemax.
berbagai multiverse. Dengan bantuan Jessica, Gwen akhirnya menemukan lokasi Spot. Namun tanpa Gwen sadari, Miles yang dari awal mengintai juga ikut masuk ke dalam portal multiverse. Ternyata Miles masuk ke multiverse yang ada di negara India. Miles yang tak punya gelang seperti Gwen mengalami glitch karena ia tidak berada di multiverse yang semestinya. Gwen sempat terkejut karena Miles ikut dengannya, tapi itu tidak begitu penting. Yang lebih penting saat ini adalah mengalahkan Spot. Di India ternyata juga ada Spider-Man bernama Pavitr Prabhakar. Sayangnya usaha mereka bertiga sia-sia karena Spot terlalu kuat dan ia berhasil mencapai Alchemax untuk menyerap energi multiverse dan Spot berhasil menyalakan sebuah lapisan pelindung. Jika Spot berhasil menyerap energi sekali lagi, Spot akan semakin kuat dan akan susah untuk dikalahkan. Miles kemudian mencoba untuk memecahkan lapisan pelindungnya menggunakan kekuatan listriknya. Tapi tiba-tiba varian Spider-Man lain yaitu Spider-Punk datang berhasil menjebol lapisan pelindungnya. Spider-Man. Wendy, you left the jump around my place. What's a jump? Usaha mereka berempat ternyata sia-sia karena Spot akhirnya berhasil menyerap energi multiverse-nya. Spot yang sudah semakin kuat kemudian menunjukkan sebuah masa depan kepada Miles jika ayahnya tak lama lagi akan tewas, dan Spot berjanji akan mengambil semua yang Miles sayangi. Setelah itu Spot pun pergi. Karena ulah Spot, gedung Alchemax pun runtuh, sehingga keempat Spider-Man harus bekerja sama untuk menyelamatkan warga sipil yang ada di bawah akan tertimpa Alchemax. Melihat seorang inspektur ladusing akan tertimpa, Miles berniat menyelamatkannya, tapi Gwen sempat melarang. Miles pun tak peduli dan tetap menyelamatkan inspektur ladusing. Tak lama kemudian, sebuah lubang hitam besar tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Jessica bersama anggota Spider-Man Society kemudian datang untuk menahan lubang hitam tersebut agar tidak semakin membesar. Jessica kecewa terhadap Gwen yang lalai dalam tugasnya dan menyuruh Gwen, Miles, dan Spider-Punk untuk pergi menemui Miguel di markasnya. Di markas Spider Society terdapat banyak macam varian Spider-Man dari berbagai multiverse yang mempunyai keunikan masing-masing. Di sana juga terdapat banyak penjahat yang akan dikembalikan ke multiverse asalnya menggunakan sebuah alat berbentuk laba-laba teleportasi. Akhirnya mereka bertiga bertemu Miguel, si pemimpin Spider Society. Di sini Miguel dibuat marah oleh Miles karena sudah mengacaukan satu multiverse, yaitu Miles menyelamatkan inspektur ladusing yang seharusnya tewas sehingga menciptakan sebuah lubang hitam dan bisa saja menghancurkan multiverse tersebut. Miguel tahu banyak tentang itu karena sebelumnya ia pernah mencoba, tapi ujung-ujungnya multiverse yang ia ubah alurnya malah hancur dan membunuh semua orang yang ada di multiverse tersebut. Miguel sempat menunjukkan jalan hidup Spider-Man di seluruh multiverse yang alurnya sesuai, yaitu setiap Spider-Man pasti kehilangan orang yang mereka cintai dan itu tidak boleh diganggu-gugat di Spider-Verse. Spider-Man Peter Parker yang sempat membantu Miles di film pertamanya sekarang sudah mempunyai anak Spider-Man, dan ia menjelaskan jika menjadi seorang Spider-Man membutuhkan sebuah pengorbanan. Perkataan Miguel membuat Miles sadar jika ayahnya sebentar lagi akan mati. Ditambah lagi Miles juga sempat melihat kilasan masa depan dari Spot sebelumnya. Miles berniat untuk pulang menyelamatkan ayahnya, tapi Miguel melarang keras karena kematian ayah Miles sudah seharusnya terjadi, karena satu nyawa tidak sebanding dengan banyak nyawa di seluruh multiverse.
Miles yang dikurung oleh Miguel berhasil meloloskan diri, sehingga Miguel memerintahkan semua Spider-Man yang berada di markasnya untuk segera menangkap Miles. Miles yang hanya seorang diri ternyata dengan sangat mudah menghindar dari banyaknya serangan yang dikerahkan ke dirinya. Akhirnya Miles berhasil meloloskan diri dan menggunakan kekuatan tak terlihatnya untuk mengaktifkan mesin teleportasi untuk kembali ke multiverse-nya. Karena kesal, Miguel mengembalikan Gwen ke asalnya karena Gwen sengaja membiarkan Miles lolos. Kembali ke Miles, ia bergegas kembali ke rumah untuk memastikan keadaan keluarganya baik-baik saja. Sedangkan di sisi lain, Gwen bertemu dengan ayahnya lagi. Kapten Stacy mengaku jika ia sudah berhenti menjadi polisi sejak kepergian Gwen, sehingga membuat Gwen sadar jika takdir kematian orang terdekat Spider-Man bisa saja dibatalkan. Saat akan pergi, ayah Gwen memberikan sebuah barang titipan dari Spider-Punk yang ternyata itu adalah sebuah jam yang bisa memindahkan Gwen ke multiverse lain. Di multiverse lain, Miguel sedang mengintai Jefferson agar Miles tidak mendekatinya. Gwen kemudian datang menemui kedua orang tua Miles jika ia berjanji akan menemukan dan mengembalikan Miles. Miles akhirnya sampai di rumah. Di sini Miles akhirnya memutuskan untuk mengaku kepada ibunya jika ia sebenarnya adalah Spider-Man. Tapi ternyata ibu Miles tidak tahu apa itu Spider-Man dan menganggap jika Miles sedang bercosplay. Miles dan Gwen yang ada di multiverse lain akhirnya sadar jika sekarang Miles salah masuk universe. Hal itu disebabkan alat teleport Miguel membaca DNA laba-laba Miles yang ada di universe lain. Sedangkan di multiverse Miles tinggal aslinya tidak ada Spider-Man. Benar saja, Paman Aaron yang seharusnya sudah tewas di multiverse ini ia masih hidup. Sadar jika Miles yang bukan ia kenal, Prowler dari multiverse lain langsung menyerang Miles hingga pingsan. Miles akhirnya tersadar dengan badan yang sudah terikat. Di sini Miles memohon kepada Aaron untuk melepaskannya karena ia yakin Paman Aaron sebenarnya tidak mau menjadi seorang Prowler. Tapi ternyata bukanlah Paman Aaron, melainkan Miles Morales itu sendiri yang menjadi Prowler. Miles Spider-Man memohon untuk dilepaskan, tapi Miles Prowler yang kejam tidak mau melepaskannya. Di sisi lain, Gwen mengumpulkan teman lamanya dan juga teman baru untuk bergabung pergi ke multiverse lain menyelamatkan Miles. Setelah itu, film pun berakhir. Ending yang sangat membagongkan. Itulah guys alur cerita film Spider-Man Across the Spider-Verse. Kali ini kita dibuat nunggu kelanjutan kisah Miles yang saya dengar akan rilis tahun depan, yaitu 2024. Menurut saya di film keduanya sangat bagus dibandingkan film pertamanya, karena di sini kita bisa melihat berbagai macam varian Spider-Man dari berbagai multiverse. Dan saya sangat menyarankan kalian untuk nonton langsung di bioskop agar bisa merasakan sensasinya. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dan sampai jumpa.